Lu harus tahu ini gubernur Bengkulu kan korupsi 7M keciduk dan lu tahu Ya, gak dapat uangnya Bengkulu. dari mana? Lu denger yang terakhir sumpah tuh parah banget. Dengerin baik-baik sampai habis. Mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Denger gak? Dana guru bro. Ya Dana Allah, guru ya. masih aja ditilep bapak. Nah, ini Salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi, sudah telepon. harus telepon dulu. Melakukan korupsi Anda saya tangkap. Oh. Halo Pak, selamat sore. Iya Pak, saya Ketua KPK Pak. Iya Pak. Oh, maaf ganggu Pak. Iya. Ini saya Pak rencana mau ini tangkap tangan nih Pak, OTT. Oh, lagi di luar, lagi nggak bisa diganggu. Weekend ya Pak ya. Oh ya udah Pak. Nanti Senin saya hubungin lagi Pak. Iya Pak. Iya. Iya kan sekarang kalau mau nangkep harus izin dulu Pak. Aduh. Johanis Tanak jadi wakil ketua KPK, tapi mau hapus OTT. Ini seriusan Pak. Ya teman-teman, Johanis Tanak baru aja terpilih jadi wakil ketua KPK 2024-2029 dengan 48 suara. Bahkan lebih dari ketua KPK baru, Setio Budiono. Tapi yang bikin rame lagi, dia usul hapus operasi tangkap tangan alias OTT karena katanya nggak sesuai KUHP. Nah, pada uji kelayakan DPR, dia bilang kalau jadi ketua OTT bakal dia tutup. Dan anehnya, anggota DPR malah tepuk tangan. Jadi ketua saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam buku HAM. Alam. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini, guys, tentang ya kasus korupsi terkuak lagi ya kan. Wow, mantap sekali lah. Di zaman Pak Prabowo ini banyak sekali sudah ditangkap-tangkapin ya para rakus-rakus negara ini ataupun para tikus-tikus negara ini ya kan guys. Wah. Tetapi yang bikin aneh ini ya guys ya, ada Johanes ya mau hapus OTT jika dia jadi ketua KPK. Tetapi yang bikin anehnya yaitu DPR tepuk tangan. Wow, ada apa ya kan? Kok tepuk tangan ya kan? Sedangkan yang baru-baru viral ini yang ketangkep OTT ini adalah calon gubernur petahana ya, kalau nggak salah di Bengkulu ya, tangkap tangan ya kan. Oke lah, ada beberapa reaksi netizen tentang Johanes yang mau hapus OTT jika dia terpilih jadi ketua KPK. Kita simak dulu video ini. Lu harus tahu ini gubernur Bengkulu kan korupsi 7M keciduk dan lu tahu Ya, gak dapat Bengkulu. uangnya dari mana? Lu denger yang terakhir sumpah tuh parah banget. Dengerin baik-baik sampai habis. Mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Denger gak? Dana guru bro. Ya Dana Allah, guru ya. masih aja ditilep bapak. Poin ceritanya adalah si gubernur Bengkulu ini itu minjem kepala daerahnya ataupun kepala dinasnya kayak diperasin. Gue minjem uang dari anggaran punya lu dong. Gue minjem dari anggaran punya lu dong. Cairin. Nanti kalau misalkan gue kepilih gue ganti. Kalau nggak kepilih juga tetap gue ganti. Kok bisa kayak gitu sih? Dan itu kan masa tenang, nggak boleh ada transaksi. Dan itu uang yang disita mulai dari uang rupiah, uang dolar Singapura sampai dengan uang dolar Amerika. Parah KPK emang. aja sampai bilang bahwa ini baru di Bengkulu, belum di daerah-daerah lain, bro. Ya. Bapak ini keren, rela ngeluarin uang 7M buat pakai baju oranye, guys. Padahal di Bengkulu tagline mau nyalonnya optimis Bengkulu maju. Maju kemana Pak? Bapaknya maju ke depan pakai uang kita lah. Masyarakat Bengkulu dibuat susah, dibuat mundur gara-gara uang kita dipakai Bapak. Gimana nih respon masyarakat Bengkulu? Dan spill dong pejabat daerah kalian. Bengkulu nih boy, senggol dong. Aduh. Udah tahu Nah, ini salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi, sudah telepon. harus telepon dulu. Melakukan korupsi Anda saya tangkap. Oh.
Aduh, kalau kayak gitu kaburlah cepat-cepat mereka ya kan. Alamak. Halo Pak, selamat sore. Iya Pak, saya Ketua KPK Pak. Iya Pak. Oh, maaf ganggu Pak. Iya. Ini saya Pak rencana mau ini tangkap tangan nih Pak, OTT. Oh, lagi di luar, lagi nggak bisa diganggu. Weekend ya Pak ya. Oh ya udah Pak. Nanti Senin saya hubungin lagi Pak. Iya Pak. Iya. Iya kan sekarang kalau mau nangkep harus izin dulu Pak. Aduh. Iya Pak, iya Pak. Kalau Maaf ya gini ganggu ya Pak caranya ya. emang. Selamat hari Minggu Pak. Iya Pak, makasih. Kalau gini caranya memang mampus ya kan. Johanis Tanak jadi wakil ketua KPK, tapi mau hapus OTT. Ini seriusan Pak. Ya teman-teman, Johanis Tanak baru aja terpilih jadi wakil ketua KPK 2024-2029 dengan 48 suara. Bahkan lebih dari ketua KPK baru Setio Budiono. Tapi yang bikin rame lagi, dia usul hapus operasi tangkap tangan alias OTT karena katanya nggak sesuai KUHP. Nah, pada uji kelayakan DPR dia bilang kalau jadi ketua OTT bakal dia tutup. Dan anehnya, anggota DPR malah tepuk tangan. Heboh banget. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Alamak, tepuk tangan ya. Karena tidak sesuai dengan KUHP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Padahal OTT itu senjata utama KPK buat nangkep para koruptor. Kalau itu dihapus, gimana cara KPK bisa kerja efektif? Coba kita pikir sama-sama teman-teman. Ya. KPK tanpa OTT, korupsi makin bebas nggak sih? Kita harus kritis dan tegas, jangan biarin ini berlalu. Wakil gitu aja. ketua Share KPK pendapat ya kalian ke dia ya. komen ya. Nah ini ya, cagup petahana. Hanya 2 hari menjelang pencoblosan pilkada serentak, calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah harus mengenakan rompi tahanan dan merasakan bui KPK. Mampus lah. KPK menetapkan Rohidin Mersyah beserta ajudannya Efrian Syah alias Anca dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri sebagai tersangka kasus pemerasan. Lewat sang sekda dan dibantu ajudan, Rohidin diduga memeras jajaran kepala dinas di bawahnya demi membiayainya maju di Pilkada 2024. KPK mengungkap, Rohidin mengancam untuk mencopot bawahannya jika tak mau menyetor uang. Salah satu kepala dinas bahkan ada yang menyetor hingga 2,9 miliar rupiah. Wow. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Terkait hal tersebut, Saudara RM pernah mengingatkan Saudara TS, apabila Saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara TS akan diganti. Setoran uang para kepala dinas diambil dari berbagai sumber, dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, potongan tunjangan pegawai, hingga honor guru dan pegawai tidak tetap, dan donasi dari masing-masing satuan kerja. Tak tanggung-tanggung, KPK menyita uang senilai 7 miliar rupiah dalam 3 mata uang, yakni rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura yang ditemukan di sejumlah tempat, dari rumah hingga mobil para tersangka. Calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah sebelumnya terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu pada Sabtu malam 23 November lalu. Ketiga tersangka pun akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Jakarta. Calvin Tonggi dan Ilham Elias melaporkan dari Jakarta. Sekarang kasus korupsi di Kementerian Kesehatan yang rugi negara sampai 300 miliar. Nih, pakai uang korupsi Ada APD lagi yang lain, 19 di Kementerian Kesehatan. Tersangka Satrio Wibowo beli pabrik air minum kemasan 60 miliar dari hasil APD. Berdasarkan berita, KPK resmi mengumumkan 3 tersangka, yaitu Budi Silviana selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, dan Satrio Wibowo Dirut PT Energi Kita Indonesia. Berdasarkan audit BPKP, pengadaan APD COVID itu telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 319 miliar.
Lu inget gak sih zaman susahnya COVID, banyak orang meninggal gara-gara tidak adanya layanan kesehatan, tidak adanya vaksin, tidak adanya perlengkapan dan lain sebagainya. Iya, iya. Dan lu malah foya-foya dengan uang kita sampai 60 miliar anjir. Dan yang Anjir. perlu dicatat, ini baru bawahnya, belum atasnya lagi yang kalian pasti paham kan, nggak mungkin kecabut sampai akar. Kita tahu lah Indonesia ini gimana. Dulu inget kan zaman COVID, kita tes hidung doang, dicolok doang 1 juta, terus tiba-tiba turun jadi 600, jadi 300, sampai harganya 150 ribu. Dan gue cuma pengen bilang buat kalian, bersyukurlah kita ini gak kerja di instansi pemerintahan. Hisap kita di akhirat gak terlalu berat. Anggap aja sekarang kita lagi investasi sama Allah, di mana orang-orang yang harusnya ngebagiin hak kita tapi ya malah dikorup sama mereka. Nanti di hadapan Allah kita tukar, ya Allah, orang itu pernah korupsi, aturan itu dapat ke saya tapi saya nggak dapat. Oh ya udah, kamu maunya apa? Saya mau amal ibadah dia pindah ke saya, dosa saya pindah ke dia, karena banyak hak-hak orang di Indonesia. Bayangin seluruh Indonesia tuh. Minta Banyak pahalanya. masuk surga ya. Kalau nggak ada gimana? Wah, menyala di neraka bangku. Pak Hasto bilang Oh, di ini. podcastnya Akbar Faisal bahwa ia sedang diancam untuk dikriminalisasi. Perkataan ini menurut saya ya kita harus tanggapi dengan kritis. Kenapa? Bisa jadi ini pesan dari Pak Hasto bahwa nih, kalau saya ditangkap artinya saya sedang dikriminalisasi. Aduh. Padahal bagi saya belum tentu, teman-teman. Kita tidak boleh selalu menafsir setiap politisi yang terkena tindak pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai tersangka, jangan kita langsung berpikiran bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira benar nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini Benar-benar membuat korupsi. kesalahan yang berujung pada tindak pidana. Kan begitu. Karena bahaya sekali perkataan Pak Hasto ini. Bahayanya kenapa? Takutnya ternyata ia memang tahu bahwa ia ada salah nih gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, ini cuman asumsi Ya. aja. Takutnya begitu, nanti tiba-tiba ditangkap, masyarakat berpikirnya wah ini pasti dikriminalisasi karena Iya. Pak Hasto sudah mewanti-wanti di podcast. Memframing lah ya. Dan belum tentu kalau menurut saya. Karena takutnya ya framing-framing seperti ini bahaya sekali. Akhirnya orang-orang yang memang berbuat tindak pidana dan mereka adalah politisi, maka akan berakhir bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan itu tidak baik. Jadi siapapun yang terkena tindak pidana, mari kita analisis. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, maka itu adalah kriminalisasi. Gitu ya. Dan bukti-bukti banyak, ada alat bukti, ada barang bukti, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti. Gitu ya. Jadi begitu, dan saya harap sih semoga Pak Hasto tidak tertangkap ya. Karena saya yakin kok Pak Hasto adalah orang baik. Sekian, terima kasih. Ya guys, waduh, memang parah lah ya kan. Yang pertama ya, yaitu Gubernur Bengkulu petahana ya, waduh, tertangkap juga OTT ya kan. Tetapi yang bikin aneh ya, paling aneh di sini yang menurut aku ya ini ya, Wakil Ketua KPK. Ya, kalau nggak salah ya, Wakil Ketua KPK Johannes ya, yang mau menghapus OTT jika dia terpilih menjadi Ketua KPK. Waduh, parah lah ya kan. Dan yang bikin anehnya lagi yaitu anggota DPR semua tepuk tangan. Aduh, dia senang lah ya kan. Aduh, Pak, kalau itu dihapus memang parah lah ya kan. Mau semakin merajalela gitu ya para koruptor-koruptor. Aduh, untung aja lah dia yang bukan Ketua KPK. Tetapi kalau dia wakil Ketua KPK, maka kalau boleh diganti saja secepatnya ya. Nah, jadi begitu ya guys. Kalau soal tentang Hasto ya kan, ya memang kita sudah mereactionnya tentang yang bisa dibilang menuduh Pak Jokowi yang mengkriminalisasi Anies dan dirinya gitu ya kan. Dia seolah-olah ini ingin membuat framing dulu sebelum ditangkap KPK ya kan guys. Kalau Hasto ya, kalau Hasto benar-benar buktikan ya kan. Kalau Hasto salah ya kerangkeng aja terus ya, jangan kasih ampun. Hasto udah dari dulu ya, aku nggak pernah percaya omongan kalian ya daripada PDIP ini. Omong-omongan terutama Hasto ya kan, yang selalu nangis, pura-pura nangis, cengeng ya kan. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.